Episode 48, Kebun Kelapa. Terlihat Sean dan Zai sedang mengobrol serius di sebuah klub malam. Sean ingin memastikan kalau Zai melakukan tugasnya dengan baik, tapi Zai yang notabene-nya masih punya nurani, ia tak sampai hati jika harus menghancurkan kebahagiaan Melissa, ya walaupun sejujurnya ia sangat iri dengan keberuntungan Melissa. Sean, kau sudah melakukan apa yang kusuruhkan. Jawab Zai malas dan setengah mabuk. Ingatlah Zai, kau harus merayu Farhat agar dia berpaling dari istrinya, aku yakin, dia akan terpancing olehmu. Sabarlah, butuh waktu untuk mendekati seseorang, tidak mungkin aku langsung mengatakan suka padanya. Zai mengelak sebisa mungkin agar Sean tak mendesaknya. Jangan harap aku akan menurutimu kali ini. Kau lihat saja siapa yang lebih bodoh di sini, gumam Zai kesal dalam hati. Tidak mungkin dia lupa padamu, dia itu tipe orang yang sangat mudah terbawa perasaan. Aku yakin dia tidak lupa denganmu karena kau cinta pertamanya, lagi-lagi Sean merasa sangat percaya diri, ia sudah tidak sabar menantikan Farhat hancur dalam segala hal. Apa yang membuatmu sangat membencinya? Tanya Zai sambil terhuyung mabuk. Jangan ikut campur dan kerjakan saja tugasmu. Sahut Sean, ia melemparkan barang haram yang habis dihisapnya lalu pergi dari sana dengan kepercayaan diri penuh bahwa tak lama lagi Farhat akan merasakan apa yang ia rasakan dulu. Kembali ke RS. Ayu ngantuk, rengek si bungsu kepada Rianti, kelopak matanya seakan sudah enggan untuk terbuka lebih lama lagi. Bentar lagi ya nak, kita tunggu Kak Nurul kembali, bujuk Rianti sambil mengusap punggung si bungsu agar merasa nyaman. Mama pulang aja duluan pakai mobil Farhat, nanti biar Nurul pulang sama Vino, kasihan si Ayu udah ngantuk banget, imbuh Farhat sembari tetap fokus pada layar laptop dan tumpukan berkasnya. Rianti pun menyetujui saran Farhat, ia pun sudah mengantuk juga lelah karena sudah dari tadi siang ia di sana. Kalau menunggu Nurul dan Vino yang akan memakan waktu minimal 2 jam bolak-balik keburu lengket matanya. Orang tua Farhat pun berpamitan dari sana tanpa membangunkan Melissa karena Melissa masih tertidur pulas sambil sesekali menelan liurnya yang mencair karena sudah kepingin banget makan rujak Mang Udin, sampai terbawa mimpi kayanya. Vino dan Nurul sudah hampir tiba di tujuan. Mereka sudah memasuki kawasan ramai pemukiman pinggiran kota di mana rumah lama Nurul dulu berada, hanya tinggal separuh perjalanan lagi, tapi jalan yang hendak mereka lewati malah terhadang oleh warga yang sedang mengadakan acara pernikahan. Maklumlah, kawasan sempit begitu memang biasa diblokade dengan acara nikahan. Loh, terus kita lewat mana? Vino tampak heran, karena baru kali pertama ia melihat jalan diblokade oleh acara kawinan. Jalan pintas ada sih sebelah sana pak, tapi mobil nggak bisa masuk karena jalannya kecil. Ya udah kita jalan kaki aja. Vino segera mengambil ancang-ancang untuk memarkirkan mobilnya di sana. Aduh jangan pak, jauh bisa-bisa pagi baru sampai kita di rumah sakit, ujar Nurul. Karena memang perjalanan masih setengah lagi, jadi akan lebih lama kalau mereka jalan kaki. Terus gimana? Kita tunggu sampai kawinannya selesai. Vino menatap Nurul heran. Tenang, ada jalan lain kok pak, sahut Nurul santai. Ya memang ada jalan lain yang menuju ke rujak Mang Udin, tapi jalan itu merupakan jalan perkebunan kelapa dan sangat sepi bila malam hari. Ya udah gas lah. Vino menekan pedal gasnya dan keluar dari gang senggol itu. Aneh-aneh aja, terus kalau orang dari dalam yang punya mobil mau keluar nggak bisa dong. Pak, ini kawasan orang-orang seperti kami, jadi nggak ada orang yang punya mobil di sana, punya motor saja seadanya itu pun hasil kredit, ya begitulah memang kehidupan orang pinggiran seperti kami. Glek. Vino langsung tercekat kala mendengar penuturan Nurul, ia merasa tidak enak sudah mengatakan hal itu kepadanya. Setelah 40 menit melewati jalan perkebunan, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Syukurlah Mang Udin masih jualan, Nurul sangat lega, tadinya ia takut kalau Mang Udin sudah pulang. Bapak mau rujaknya?
Boleh, sahut Vino. Sembari menunggu pesanannya dibuat, Nurul tampak menggobrol asik dengan Mang Udin. Ya mereka memang akrab karena dari kecil Nurul dan yang lainnya sering mampir ke sana saat pulang sekolah. Vino yang tetap di mobil terus memperhatikan wajah ceria nan ramahnya Nurul, sekali lagi ia terpukau akan wajah Nurul yang manis 11-12 lah sama kakaknya. Vino belike, nggak dapat kakak. Adik pun jadi. Seketika ia seperti tersambar geledek saat mengingat dulu pernah mengejek Farhat yang sudah tua tapi menyukai Melisa yang 15 tahun lebih muda. Apa ini karma? Gumam Vino sambil melongo. Ayo pak, ucap Nurul yang tanpa disadari sudah duduk di dalam mobil dengan 4 mika rujak di tangannya. Oh, iya. Vino pun langsung menyalakan mobil dan berlalu dari sana. 2 jam kemudian, Melisa sudah terbangun dari tidurnya, dan ia langsung melihat ke arah jam dinding yang ada di sana. Mas, kok Nurul belum sampai ya? Mungkin kejebak macet sayang, sabar ya. Farhat mengelus lembut perut Melisa sembari tersenyum hangat. Melisa gerah mas, pengen mandi, ujar Melisa lagi, ia merasa tubuhnya sangat lengket dan gerah karena dari pagi tidak mandi. Kak, jangan dong sayang, nggak baik mandi malam-malam gini. Hehem, tapi gerah mas, rengek Melisa lagi. Mas lap pakai handuk aja ya, biar hilang gerahnya, bujuk Farhat. Melisa pun menuruti anjuran Farhat. Farhat segera ke toilet untuk mengambil segayung air hangat beserta handuk kecil yang tersedia di sana. Tak lupa Farhat meneteskan sedikit sabun mandi agar Melisa merasa lebih fresh. Setelah membantu Melisa melepas pakaiannya, Farhat dengan telaten mengusap pelan seluruh tubuh Melisa dengan handuk yang sudah dicelupkan ke air hangat tadi. Kamu udah maafin mas? Tanya Farhat penuh harap. Melisa masih kesal jika membahas hal itu. Maafin mas ya sayang, muah. Farhat mengecup lembut kening Melisa, ia sangat resah karena Melisa belum memaafkannya. Ia juga bingung harus dengan cara apa mengambil hati Melisa kembali. Tapi ada yang lebih meresahkan lagi, yaitu keinginannya yang sangat memuncak untuk baku hantam kala melihat tubuh polosan Melisa di atas ranjang, rasanya melewati 3 hari tanpa bercocok tanam membuat jiwa agresif Farhat memberontak untuk segera dilepaskan. Kayaknya kita salah jalan deh pak, ujar Nurul ragu, pasalnya jalanan yang mereka lalui ini terasa beda dari yang pertama. Lah, jadi puter balik nih? Tanya Vino sedikit tak yakin. Nurul mengangguk sambil cengengesan di kursinya. Awas nyasar lagi, saya tinggal kamu di sini, tukas Vino sambil melirik Smir ke arah Nurul. Mereka pun tiba di simpang 4 awal, dan Vino langsung mengambil arah kiri. Bukan ke sini pak, ujar Nurul yakin. Tadi kan kita lewat sini masuknya. Vino pun terlihat sangat yakin. Bukan pak, yang sana tuh ada tandanya pohon kelapa bengkok. Kamu bandel nih dibilangin orang tua. Beneran pak, percaya deh. Awas aja salah lagi, beneran saya turunin kamu di sini, sahut Vino dengan wajah terpaksa, ia memutar lagi mobilnya ke arah yang dimaksud Nurul. Dan benar saja, jalan yang ditebak Nurul pun akhirnya benar, setelah 30 menit berputar-putar di kebun kelapa akhirnya mereka bisa keluar dari sana. Akhirnya awam. Vino menguap lebar saat mereka tiba di jalan raya. Nih makan dulu pak, biar melek matanya. Nurul menyodorkan rujak pedas yang sedari tadi ia kunyah sudah hampir setengah porsi. Nggak usah, tolak Vino, karena ia tidak bisa fokus jika menyetir sambil makan. Yakin pak, enak loh, pedes segar, langsung melek mata dibuatnya, ujar Nurul sambil mengecapkan bibirnya hingga membuat Vino menelan ludah. Enggak, ujar Vino pendek, sebenarnya ia juga ingin, apalagi saat membayangkan sensasi asam pedas segar manis jadi satu, membuat liur Vino semakin mencair. Pingin sih, tapi aku nggak bisa nyendok sambil menyetir, ya kali minta suapin, yang ada di Cap ganjen aku sama nih bocil, Vino hanya membatin sambil berusaha menelan ludahnya.
Sementara di samping Vino, Nurul asik mengunyah rujak segar itu sambil merem melek karena rasa asam plus pedas sedang menjajah isi mulutnya. Sesrure PPP, memem, hao terbaik emang Mang Udin, ocehnya tak jelas sambil terus mengunyah. Vino hanya bisa memfokuskan otaknya yang dipenuhi rujak melayang untuk tetap menyetir agar cepat sampai ke rumah sakit.